pembelajaran yang baik dengan saya. Sebelum memulai pembelajaran kita kali ini, pimpin doa terlebih dahulu ya nak. Sebelum belajar, kadang kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Rafa sudah membantu memimpin doa kita hari ini. Baik nak, saya lihat kelas kita sudah dipikiti ya tadi ya. Sudah bersih ya. Ya kalau memang masih ada sampah, itu tolong kalian simpan saja dulu. Nanti selesai pembelajaran kita hari ini, silakan dibuang di tong sampahnya ya. Baik, ada yang tidak masuk hari ini? Hadir semua ya? Ya, jadi saya tidak perlu ngabsen ya, nanti saya tandai saja karena memang udah hadir semua. Sudah siap mengikuti pembelajaran dengan saya hari ini? Ya, oke. Baik. Ya, ini ada sedikit motivasi lah untuk kalian. Ibu mengutip dari pepatah Cina ya, yang menyebutkan bahwa saya mendengar, saya lupa, saya melihat, saya ingat, tapi kalau saya melakukan, saya lebih mengerti. Ya, harapannya apa? Supaya dapat memotivasi kalian dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Jadi kita tidak hanya sekedar mendengar saja, tidak hanya sekedar melihat saja, tetapi harapannya kalau kita yang melakukan sendiri, kita akan lebih mengerti. Tentunya materi ini sih materinya tidak asing sih sebenarnya ya. Karena di kelas 8 kalian juga sudah mendapatkan materi ini meskipun belum begitu mendalam ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih dengan kalian. Kita sekarang ini berada di negara mana nak? Indonesia. Ya, Indonesia. Tidak asing kan, kalian tahu kan Indonesia itu berada pada benua apa? Asia. Ya, lebih tepatnya berada di kawasan Asia Tenggara. Ada yang tahu benua itu apa? Ya, silakan. Iya, benua itu adalah daratan yang sangat luas. Ada yang tahu enggak? Ada berapa macam benua sih yang ada di tempat kita? Ya, silakan Dava. Ada 6 Bu. Ada 6. Ada yang bisa nyebutkan? Asia, Amerika, Afrika, Eropa, Australia, satu lagi yang tidak diperhatikan, Antartika. Jadi ada 6 benua yang ada di tempat kita ya. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai letak dan luas benua Asia. Nah, sekarang saya mau tanya, apa sih pentingnya kita belajar mengenai letak dan luas benua Asia ini? Supaya kita dapat mengenal benua Asia dan dapat mengetahui negara-negara apa yang ada di dalamnya. Nika bilang supaya kita lebih mengenal benua Asia itu seperti apa. Kita pun lebih tahu apa-apa saja negara-negara yang termasuk ke dalam bagian di benua Asia. Pertama, melalui kegiatan diskusi kelompok, ya, diharapkan kalian mampu menentukan letak dan luas benua Asia dengan benar, ya. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan pemecahan masalah, diharapkan kalian peserta didik dapat menganalisis pengaruh letak benua Asia dalam berbagai aspek dengan tepat. Kemudian ini untuk yang ketiga dan keempat, ini dilihat dari keterampilannya ya. Yang ketiga, melalui kegiatan presentasi kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan hasil analisis pengaruh letak benua Asia dalam berbagai aspek dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui teknik penugasan, peserta didik mampu membuat gambar sketsa benua Asia dan melengkapinya dengan keterangan letak astronomis dan geografis dengan baik dan tepat waktu penyelesaiannya. Nah, adapun teknik yang Ibu gunakan dalam pembelajaran kali ini adalah
modelnya model PBL ya, problem based learning, di mana kalian nanti disajikan sebuah masalah, nanti kita cari solusinya atau pemecahan masalahnya. Kemudian teknik pembelajarannya melalui diskusi, melalui penugasan, tanya jawab dan kerja kelompok. Teknik penilaian yang Ibu gunakan, kalau dari sikap itu adalah observasi atau jurnal. Kemudian dari pengetahuan, ini adalah tes tulis. Kemudian keterampilannya non-tes berupa kegiatan diskusi dan presentasi, serta nanti terakhir Ibu akan memberikan penugasan untuk kalian. Sebelum kita memulai materi kita pada hari ini yang berkaitan dengan letak dan luas benua Asia, ini Ibu akan menghasilkan sebuah pretest ya. Ibu mau tahu kemampuan awal kalian dalam memahami materi ini sebelum saya sajikan materinya. Nah, ini Ibu bagikan dulu ya pretestnya. Silakan kalian kerjakan dalam waktu 5 menit. Saya rasa cukup karena tidak terlampau banyak. Ya, kalau sudah silakan dikumpulkan saja. Baik, sudah semua? Ya, oke. Nah, kita mulai ya pembelajaran kita kali ini. Nah, ini adalah materi umum mengenai letak dan luas benua Asia. Ini dia. Nah, letak dan luas benua Asia. Kita akan mempelajari mengenai letak astronomis benua Asia. Kemudian kita juga akan mempelajari letak geografis benua Asia. Nah, kita perhatikan di sini, ini ada letak astronomisnya. Jadi benua Asia itu berada pada posisi 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang selatan. Kemudian kalau dilihat dari letak geografisnya, letak geografis itu adalah letak suatu wilayah atau daerah berdasarkan kenyataan sebenarnya di muka bumi. Ini kita lihat di batas wilayahnya. Di bagian selatan dia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Ya. Kemudian di sebelah utara dia berbatasan dengan Samudra Arktik. Di sebelah barat berbatasan dengan benua Eropa, Pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah, terusan Suez, Laut Merah ya, itu di bagian barat. Serta yang terakhir di sebelah timur, dia berbatasan langsung dengan Selat Bering dan Samudra Pasifik. Nah, untuk luas benua Asia ini. Jadi, benua Asia ini memiliki luas kurang lebih 44 juta kilometer persegi. Nah, pembagian wilayahnya ini ada Asia Barat atau Asia Barat Daya atau Asia Tengah, ada Asia Timur Tengah ya,
Yang kedua ada Asia Tengah. Yang ketiga ada Asia Timur. Yang keempat ada Asia Selatan. Yang kelima ada Asia Tenggara dan yang terakhir ada Rusia. Ya, oke. Nah, untuk memperdalam materi kita pada pertemuan kali ini, silakan kalian lihat gambar yang ada pada slide PowerPoint. Itu gambar apa, Nak? Gambar apa? Pembagian wilayah benua Asia. Nah, sebelum kita memperdalam mengenai gambar ini, tentunya nanti kita akan mengidentifikasi hal-hal apa saja yang ingin kita ketahui dari gambar dan video yang akan saya sajikan dengan kalian nanti. Ya, silakan sebelum itu kita bentuk kelompok terlebih dahulu. Ya, silakan bergerak bentuk kelompok. Kelompoknya sesuai dengan yang sudah saya tentukan kemarin saja. Ya, nah, silakan dikerjakan. Nah, sekarang coba amati gambar yang ada di layar di depan kalian ini. Ini adalah gambar pembagian wilayah benua Asia. Ada yang bisa bantu saya menghubungkan gambar ini dengan materi kita yang akan kita pelajari? Silakan. Oh, silakan, Tia. Oh, ya betul ya. Jadi di gambar ini sudah terlihat ya, masing-masing sudah ada warnanya dan masing-masing juga sudah ada keterangannya. Itu contohnya tuh. Yang oranye itu adalah Asia Tengah ya, tuh ya. Asia Tengah. Kemudian ada Asia apa lagi tuh? Tidak terlalu nampak betul. Ada Asia Timur, yang kuning itu Asia Tenggara. Yang warnanya agak pink itu adalah Asia Selatan, yang hijau itu adalah Asia Barat. Nah, ya. Jadi sudah nampak dah di situ. Ada lagi yang bisa menghubungkan? Ya, silakan Ika. Kelihatan pada wilayah kita itu bahwa daerah Rusia, bahwa wilayah benua Asia bagian timur itu sangat besar. Oh, kelihatan di situ. Wilayah Asia Timurnya tuh kelihatan sangat besar. Artinya wilayahnya sangat luas. Ya, betul. Kalau dilihat dari gambar, wilayah Asia Timur adalah merupakan wilayah yang sangat besar daripada wilayah-wilayah lainnya. Kemudian yang Asia mana lagi itu yang paling sedikit itunya? Asia Tengah ya. Nah, di Asia Tengah itu kelihatan wilayahnya terlalu kecil ya dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lainnya. Ya, baik. Nah, untuk memperjelas materi kita pada pertemuan kali ini, ya, ini Ibu akan putarkan video pembelajaran. Silahkan dicermati, diamati videonya, kemudian dicatat hal-hal apa saja yang ingin kita cari pemecahan masalahnya berdasarkan gambar dan video. Kemudian kita hubungkan dengan tujuan pembelajaran kita. Jangan sampai identifikasi masalahnya keluar dari tujuan pembelajaran. Bisa dipahami, Nak? Ya, nah sekarang lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai benua Asia dan benua-benua lainnya di dunia. Berapakah jumlah benua yang ada di dunia? Sejumlah ahli geografi berbeda pendapat mengenai hal ini. Sebagian ahli menyebutkan ada 7 benua, sedangkan sebagian lain menyatakan ada 5 dan 6 benua. Dalam video ini, kalian akan menemukan pembagian benua menjadi 6 benua. Benua apakah saja itu? Ayo kita saksikan bersama. Benua merupakan massa daratan yang memiliki ciri dan karakteristik tertentu.
Bagi ahli geografi, benua tidak hanya sekedar istilah fisik, tetapi juga menyangkut aspek budaya. Oleh karena itu, Eropa dan Asia dianggap sebagai benua yang berbeda meskipun masih dalam satu masa daratan yang menyatu. Pemisahnya adalah budaya yang berbeda antara Eropa dan Asia. Terdapat 6 benua di permukaan bumi ini, dari yang terluas hingga yang terkecil, yaitu Asia, Afrika, Amerika yang dibagi menjadi 2 yaitu Amerika Utara dan Amerika Selatan, Antartika, Eropa, dan Australia. Asia adalah benua terbesar dan terpadat di dunia dengan lebih dari 4 miliar penduduk. Benua Asia dikelilingi oleh Samudra Pasifik, Samudra Hindia, dan Samudra Arktik. Terdapat 49 negara di benua Asia dengan beragam kondisi geografis. Puncak tertinggi di benua Asia adalah Gunung Everest yang mencapai 8.848 meter di atas permukaan laut. Bagian terendahnya adalah Laut Mati dengan lebih dari 400 meter di bawah permukaan air laut. Sungai terpanjang di Asia yaitu Sungai Yangtze dengan panjang 6.300 meter. Terdapat ratusan bahasa yang digunakan oleh penduduk Asia. Indonesia sendiri memiliki banyak keragaman bahasa daerah. Summer Institute of Linguistics menyebut jumlah bahasa di Indonesia sebanyak 719 bahasa daerah. Tempat wisata populer di benua Asia yaitu Tembok Besar Tiongkok, Candi Borobudur, dan Taj Mahal. Afrika terdiri dari 54 negara menjadikan Afrika sebagai benua terbesar ketiga di dunia. Benua Afrika dikelilingi oleh Samudra Hindia, Samudra Atlantik, Laut Mediterania, serta Laut Merah. Afrika dipenuhi dengan taman nasional, reservasi alam, dan cagar alam yang menampung beragam satwa liar endemik. Sehingga wisata populer di Afrika didominasi dengan wisata yang menonjolkan keindahan alam dan safari alam seperti Taman Nasional Kruger. Di Afrika juga terdapat salah satu dari 7 keajaiban dunia yaitu piramida. Afrika memiliki sungai terpanjang yaitu Sungai Nil dan gurun terbesar yaitu Gurun Sahara. Amerika adalah benua terbesar di dunia. Amerika dikelilingi oleh Samudra Atlantik, Samudra Pasifik, dan Samudra Arktik. Dalam video ini, Amerika terbagi menjadi 2, yaitu Amerika Utara dan Amerika Selatan. Dari 23 negara, Amerika Serikat adalah negara terpadat di Amerika Utara. Terdiri dari 14 negara, Amerika Selatan juga tempat ditemukannya sungai terbesar di dunia, yaitu Sungai Amazon, air terjun tertinggi di dunia, Angel Falls, salah satu tempat paling kering di dunia, Atacama Desert, dan hutan hujan tropis terbesar di dunia, yaitu hutan Amazon. Antartika adalah benua yang permukaannya ditutupi oleh salju yang dikelilingi oleh lautan selatan. Antartika adalah tempat yang paling berangin, paling kering, dan paling tidak berpenduduk di dunia. Tidak ada penduduk permanen yang tinggal di Antartika. Terdapat beberapa stasiun penelitian yang didirikan oleh negara-negara lain di Antartika. Penguin kaisar adalah spesies endemik yang terdapat di Antartika. Eropa adalah benua terpadat ketiga di dunia yang terdiri dari 50 negara. Dengan Rusia sebagai negara terbesar dan Vatikan sebagai negara terkecil di dunia. Destinasi wisata populer di Eropa yaitu Big Ben dan Menara Eiffel. Australia adalah benua terkecil di dunia. Ada 2 hewan endemik yang sangat identik dengan Australia, yaitu koala dan kanguru. Kota-kota besar di Australia adalah Melbourne, Canberra, Sydney, Brisbane, Cairns, Darwin, dan Perth. Atraksi wisata populer di Australia adalah The Great Barrier Reef dan Opera House. Semoga kalian suka dengan tayangan ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sudah ada yang bisa mengidentifikasi nak sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini? Silakan. Oh ya, silakan Muti.
Pembagian wilayah di benua Asia, Bu. Pembagian wilayah di benua Asia. Oke. Yang lain? Silakan, Delika. Luas masing-masing wilayah yang ada di benua Asia. Oke, itu saja. Ada lagi? Cukup? Ya, baiklah. Nah, karena kita sudah bisa mengidentifikasi hal-hal apa saja yang ingin kita ketahui berdasarkan gambar dan video, ya, ini silakan kalian kerjakan LKPD-nya ya. Jadi saya kasih LKPD dengan kalian. Silakan kalian kerjakan LKPD-nya. Kalau memang ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan dengan saya dulu ya sebelum mengerjakan LKPD-nya. Saya tambahkan juga bahan ajar ya dengan kalian. Silakan kalian menambah bahan ajar tersebut dengan mencarinya di internet juga tidak masalah ya, untuk menambah pengetahuan kalian. Bukunya silakan kalian buka halaman 2. Apakah setiap kelompok menyelesaikan semua soal yang di LKPD atau satu kelompok menyelesaikan satu permasalahan sesuai nomor urut kelompoknya? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Ya, semua kelompok mengerjakan semua soal yang ada pada LKPD. Cuma nanti sambil kalian mempersiapkan calon kalian yang akan presentasi, kalian cukup mempresentasikan satu soal saja berdasarkan urutan kelompok kalian. Bisa dipahami ya? Ya, kalau bisa silakan dikerjakan. Waktunya saya kasih 10 menit karena persoalan dalam LKPD juga tidak terlalu banyak. Saya rasa cukup ya waktu 10 menit untuk 3 soal ya, silakan dikerjakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muti Jindi Azhara, perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan atau membahas tentang pengertian letak astronomi suatu wilayah. Yang kedua, letak astronomis benua Asia, dan yang ketiga, dampaknya bagi kehidupan. Jadi letak astronomis adalah suatu letak wilayah berdasarkan posisinya terhadap garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis benua Asia berada pada 26 derajat bujur timur sampai dengan 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang selatan. Dampak bagi kehidupan adalah letak astronomis, terutama letak lintang, sangat berpengaruh terhadap kondisi iklim wilayah. Benua Asia merupakan benua yang besar dengan perbedaan batas lintang yang besar, yaitu dari 77 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan. Perbedaan letak lintang yang besar ini mengakibatkan benua Asia memiliki beberapa tipe iklim matahari, yaitu iklim tropis, subtropis, basah, iklim sedang, iklim kutub, dan iklim gurun. Ya, baik. Itu hasil diskusi dari kelompok 1. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1 ya. Oh ya, ada yang mau menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1 tadi mengenai letak astronomis benua Asia? Silakan. Oh ya, silakan kelompok 3, Tia. Ciri utama dari iklim subtropis basah. Menurut kelompok kami, ciri utama iklim subtropis basah yaitu iklim yang memiliki curah hujan tinggi karena terpengaruh oleh angin musim tenggara dari Samudra Pasifik, dan musim kemarau terjadi karena angin musim yang bertiup dari Asia Tengah. Iklim ini pada wilayah 23,5 derajat
lintang utara dan 30 derajat lintang utara. Ya. Siang. Dari kata itu dari kelompok 2 ini menambahkan, menurut kelompok kami salah satu ciri dari iklim tropis basah adalah mempunyai musim panas yang hangat dan mempunyai musim dingin yang tidak terlalu dingin. Iya, oke. Terima kasih Mika, jawaban yang bagus ya. Jadi iklim subtropis basah itu selain sudah disebutkan kawannya tadi, Ibu hanya sedikit menambahkan. Jadi ciri dari iklim subtropis basah itu selain dia berada pada 23,5 derajat lintang utara sampai 30 derajat lintang utara, kemudian ditambahkan oleh Mika tadi dia memiliki iklim dingin yang tidak terlalu dingin dan iklim panas juga sedang-sedang saja. Kemudian wilayah yang dilalui oleh iklim subtropis basah ini dia memiliki hujan sepanjang tahun ya, berkisar antara 750 sampai 1000 mm per tahunnya. Oke, ada permasalahan lagi pada LKPD-nya cukup ya? Ya, karena semua pertanyaan pada LKPD-nya sudah terjawab dan kita sudah memiliki solusinya, kita kasih aplaus dulu lah untuk kita semua. Sudah disampaikan semua, LKPD-nya tadi sudah kita bahas. Masih ada tidak di antara kalian yang belum memahami materi yang kita bahas hari ini mengenai letak dan luas benua Asia? Oh ya, ada yang ingin bertanya ya, Asia? Oke, silakan. Negara itu merupakan negara perbatasan antara benua Eropa dan benua Asia. Jadi negara itu termasuk pada wilayah apa? Tentunya termasuk pada wilayah benua Asia ataukah ke benua Eropa gitu ya. Ada yang bisa bantu saya nih? Pertanyaan bagus nih dari awal di kelompok 2 bertanya mengenai negara Turki yang berada di perbatasan itu masuknya ke benua Asia kah atau masuknya ke benua Eropa? Ada yang bisa menanggapi? Maksud saya, oh silakan Muti. Jadi menurut pengetahuan saya dapat, negara Turki termasuk dalam wilayah benua Eurasia atau Eropa dan Asia. Oh, jadi berada pada keduanya ya? Iya, betul Aqua. Jadi, ya, pertanyaan kamu mengenai negara Turki tadi sudah dijawab baik oleh Muti. Jadi Turki itu wilayahnya dibagi menjadi 2, ada yang berada di Asia Barat yaitu semenanjung Anatolia dan ada juga sebagian berada di Eropa Tenggara yaitu Balkan. Nah ya, jadi negara Turki memang berada di keduanya tadi, makanya disebut dengan Eurasia. Ada di bagian Eropa, ada juga berada di bagian Asia. Bisa dipahami awal? Ya, oke. Yang lain ada yang mau bertanya lagi mengenai materi kita hari ini? Cukup ya? Ya, oke, cukup. Bertanya, ada tidak kesulitan kalian dalam memahami materi kita pada hari ini? Ada? Oh, kesulitan dalam membaca peta. Oke, baik. Nanti kita perbaiki ya. Apanya yang tidak yang sulit Pak dalam membaca peta? Mungkin ini ya, pembagian wilayahnya ya. Sebenarnya di situ kan sudah jelas ya. Dilihat dari gambar, itu sudah nampak. Mungkin yang menjadi kesulitan hanya batas-batas negaranya saja ya. Oke, baik. Nanti kita perbaiki atau kita lebih fokuskan lagi dalam cara membaca peta supaya kalian lebih bisa memahami cara membaca peta. Kemudian selain kekurangan kita tadi, ada tak kelebihan apa sih? Hal-hal yang menyenangkan misalnya dari pembelajaran kita kali ini yang bisa kita pertahankan untuk pertemuan berikutnya? Ya, Bu. Silakan Rafa. Apa yang menyenangkan Rafa? Karena kita berada di benua Asia yang di wilayah lain, Bu, karena kita melihat videonya. Oh ya, Rafa merasa menyenangkan karena tadi belajar sudah menggunakan video
video, jadi dia berasa berada sudah di benua Asia yang lainnya. Tidak hanya berada di Indonesia saja ya Pak ya, jadi sudah bertambah pengetahuan. Ada lagi nak? Silakan. Iya. Ya. Iya, dia menyenangkan juga katanya. Jadi dia bisa tahu wilayah-wilayah apa saja yang sudah atau yang berada di benua Asia. Oke. Baik. Sekarang Ibu mau tanya, kira-kira apa manfaat kita belajar mengenai letak dan luas benua Asia hari ini? Saya Bu. Silakan, Olivia. Yaitu mengetahui luas benua Asia Bu. Oke, baik. Yang lain ada yang bisa memberikan manfaatnya juga setelah kita belajar mengenai letak dan luas benua Asia? Baik. Silakan Nika. Kita dapat tahu pembagian negara apa saja. Kita dapat tahu tentang pembagian negara yang ada di kawasan benua Asia. Oke, baik. Nika bilang dia bermanfaatnya adalah dia lebih tahu wilayah-wilayah mana saja atau pembagian-pembagian wilayah yang ada di benua Asia. Saya rasa banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil ya dari kita belajar materi mengenai benua Asia ini. Jadi kita bisa tahu luas benua Asia itu seberapa besar. Kemudian kita juga tahu batas-batas wilayah dari benua Asia, ya. Kemudian kita juga tahu bahwa benua Asia ini memiliki populasi yang sangat besar di dunia. Karena semua materinya sudah kita bahas semuanya pada hari ini, nah. Sekarang kita simpulkan materi kita pada hari ini. Ada yang bisa membantu saya menyimpulkan materi mengenai letak dan luas benua Asia? Saya Bu. Ya, silakan Putih. Benua Asia memiliki luas kurang lebih 44 juta kilometer persegi dan termasuk benua terluas di dunia. Oke, baik. Yang lain ada yang bisa menyimpulkan juga? Saya Bu. Ya, silakan Olivia. Benua Asia berbatasan langsung dengan benua Eropa sehingga disebut benua Eurasia karena masih satu daratan yang sama. Ya, benar ya. Jadi sudah disimpulkan oleh kawan-kawannya semua mengenai benua Asia. Jadi benua Asia itu adalah benua terluas di dunia. Kemudian kalau dilihat dari bentuk fisiknya, tidak hanya fisik yang dilihat, tetapi benua tersebut kita bisa melihatnya juga dari segi kebudayaan ya. Jadi makanya berbeda antara benua Asia dan benua Eropa itu salah satu penyebabnya adalah disebabkan oleh perbedaan budaya. Akhirnya sudah selesai ya. Sekarang saya akan mengukur kemampuan kalian dengan memberikan soal post-test. Ini nanti kalian kerjakan, waktunya saya kasih 5 menit karena tidak terlampau banyak soalnya. Nah, ini saya akan bagikan dulu soal post-testnya. Silakan nanti ditulis nama dan kelas kalian ya.
dibuatkan sketsa. Penugasan ini dikerjakan secara berkelompok saja, ya. Ini kalian tugasnya adalah membuat sketsa atau gambar, ya, berkaitan dengan benua Asia. Cuma di dalamnya harus kalian lengkapi dengan letak astronomisnya, batas-batas wilayahnya juga, letak geografisnya, ya, mengenai benua Asia seperti yang tergambar pada LKPD. Tugas kalian tadi. Di situ sudah ada gambaran mengenai pembuatan sketsa. Ada yang mau ditanyakan mengenai tugas untuk pertemuan berikutnya? Cukup? Ya, cukup. Karena cukup, saya akan sampaikan juga kepada kalian untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas materi mengenai letak dan luas benua Amerika. Saya harap kalian bisa mempersiapkannya di rumah dan menghubungkannya pembelajaran kita hari ini dengan pembelajaran yang akan datang supaya pembelajaran kita tetap berkesinambungan. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi nak tentang materi? Cukup? Cukup. Ya, terima kasih atas perhatian kalian. Kalian sudah baik mengikuti pembelajaran dengan saya hari ini. Karena memang masih masa pandemi, Ibu tidak akan jemu mengingatkan kalian untuk tetap bisa menjaga kesehatan kalian supaya pertemuan di berikutnya kita masih bisa berkumpul dan bertemu seperti ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini tidak sia-sia, semuanya bisa bermanfaat baik untuk kita semua. Ya, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk Rafa pimpin doa kita pulang. Setelah belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai.